Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, bahkan sudah dimulai dari malam kemarin, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa langkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kemudian termasuk di antara apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, rumah Allah. Jadi kalau pakai kata innama adalah hanya, lil hasar. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sifat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang kemudian memakmurkan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, adalah hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sifat orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini termasuk diantara mereka. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikut yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh dan peserta mabit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disampaikan bahwa pemateri utamanya adalah Ustaz Dr. Khairan. Saya hanya menggantikan beliau karena berhalangan hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan masih dengan tema yang sama, yaitu tazkiyatun nafas. Tazkiyatun an-nafas, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa itu tazkiyatun nafas. Kalau kita bahas, kita kaji tentang tazkiyatun nafas, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu enggak cukup sebenarnya. Kalau kita kaji dalam 1 jam, enggak cukup. Karena kalau kita lihat kitab-kitabnya yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas, ada yang dengan buku dengan nama Tazkiyatun Nafas, karangannya Ibnu Taimiyah. Ada juga karangannya Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab. Gitu kan tulisannya. Kalau Ibnu Taimiyah kurang lebih 60 sampai 70 halaman dengan karangan tersendiri dengan judul Tazkiyatun Nafas. Ibnu Rajab menulis buku kurang lebih 160 halaman berkaitan dengan Tazkiyatun Nufus. Ada lagi Minhajul Qasidin kurang lebih 200 sampai 300 halaman. Dan itu kalau kita kaji tentang Tazkiyatun Nafas, tidak cukup hanya dengan 1 jam. Sehingga pada kesempatan kali ini atau pada kesempatan pagi ini, kita hanya menjelaskan sebagian tentang
isi dari tazkiyatun nafas. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafas, saya mulai dengan menyebutkan atau memulai pembahasan ini dengan menyebutkan alasan kenapa sih sebenarnya tazkiyatun nafas menjadi penting, sehingga mendatangkan perhatian para ulama, baik ulama terdahulu ataupun ulama pada masa kini. Dari ulama salaf sampai saat ini itu senantiasa memperhatikan tentang tazkiyatun nafas. Ada apa sebenarnya di balik tazkiyatun nafas, sehingga perlu untuk kita perhatikan, menjadi perhatian khusus para ulama. Jadi kalau menyebutkan tentang tazkiyatun nafas, kita langsung harus memikirkan bahwa tazkiyatun nafas adalah mensucikan jiwa, sehingga kita bisa paham ketika ada kalimat tazkiyatun nafas, bisa langsung memahaminya. Oke, apa alasannya di balik pentingnya tazkiyatun nafas sehingga menjadi menjadikan perhatian khusus para ulama. Yang pertama, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini menjadi penting? Karena sekali lagi, tazkiyatun nafas adalah mensucikan jiwa. Dan ibadah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bagi itu terbagi menjadi dua bagian. Dua bagian ibadah itu. Yang pertama berkaitan dengan ibadah zahiriyah. Ibadah zahiriyah, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita, disaksikan oleh mata telanjang, itu ibadah zahiriyah. Zahir artinya terlihat. Itu adalah ibadah zahiriyah. Apa contohnya? Salat 5 waktu, ibadah zahiriyah. Kemudian berpuasa, ibadah zahiriyah. Apalagi zakat, haji, umrah, itu adalah ibadah yang masuk dalam kategori ibadah zahiriyah. Ada lagi yang disebut dengan ibadah batiniyah. Ibadah batiniyah adalah ibadah yang kemudian dilakukan oleh hati. Ibadah yang dilakukan oleh hati. Kalau tadi ibadah zahiriyah dilakukan oleh anggota badan kita, maka ibadah batiniyah ini dilakukan oleh hati. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah zahiriyah dan ibadah batiniyah ini saling berhubungan, saling menopang. Walaupun ketika kita pilih-pilih mana yang lebih penting, bahkan para ulama itu sampai menimbang-nimbang, sampai ditimbang. Kalau misalnya nanti di akhirat kelak ditimbang antara ibadah batiniyah dan ibadah zahiriyah, mana lebih berat? Para ulama sampai seperti itu. Ala kulli hal, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibadah zahiriyah dengan ibadah batiniyah itu saling berhubungan. Ibadah zahiriyah tidak didukung oleh ibadah batiniyah, maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang yang mengamalkannya. Bagi orang yang mengerjakannya tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat baginya. Loh, kenapa? Karena dia tidak disertai dengan ibadah batiniyah. Ibadah batiniyah itu tempatnya di mana? Di hati. Orang yang lagi melakukan sholat kemudian tidak lillahi ta'ala, tidak ada manfaatnya baginya. Bahkan di dalam Al-Quran diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Diancam oleh Allah, neraka wail baginya, atau celaka baginya, bagi orang-orang yang sholat tapi celaka. Loh, kenapa? Alladzina hum yura'un. Kenapa? Karena dalam sholatnya tidak lillahi ta'ala, tapi berharap untuk dilihat oleh orang lain, riya. Itu salah satu di antara bukti bahwa ibadah zahiriyah dan ibadah batiniyah itu saling berhubungan. Ibadah batiniyah saja pun tanpa ibadah zahiriyah, bisa saja misalnya ada yang mengatakan tidak perlulah kita melakukan sholat, cukup hati kita saja yang lurus. Itu juga salah juga, tidak tepat juga. Cukuplah kita mengingat Allah saja, tidak perlu sholat, tidak perlu kita berpuasa, yang penting hati kita bersih. Ini juga tidak tepat.
Sehingga sekali lagi ibadah zahiriyah dan batiniyah itu saling berhubungan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan bahwa para ulama ketika menyampaikan mana sebenarnya yang lebih berat jika nantinya di akhirat nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala antara ibadah zahiriyah dan ibadah batiniyah, mana yang lebih berat? Jadi para ulama sampai seperti itu menimbang-nimbangnya. Dikatakan oleh para ulama jika ditimbang antara amalan ibadah zahiriyah dan ibadah batiniyah maka akan lebih berat ibadah batiniyah. Apa buktinya? Apa dalilnya kemudian yang bisa menjadikan hal itu? Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mohon maafkan dari Anas bin Malik. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya. Dia sampaikan begini, Rasulullah menyampaikan, "Inna awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya seorang laki-laki atau manusia yang pertama kali nanti selesaikan hisabnya atau diperhitungkan di hari kiamat nanti, perhatikan ternyata bukan orang yang kemudian rajin sholatnya, bukan orang yang kemudian bagus yang terlihat rajin puasanya. Ternyata orang yang awwalun nasi yuqda yaumal qiyamati rajulun ustushhida. Ustushhida. Seorang laki-laki yang syahid dalam berjihad. Ustushhida fa utiya bihi fa aghlafa ni'amahu. Didatangkan orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberitahu kemudian nikmat-nikmat yang diperolehnya termasuk istishhad tersebut. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu perbuat? Untuk siapa kamu berbuat itu? Dijawab olehnya, "Amiltu fika." Qataltu fika. Tapi kemudian dimirak oleh Allah Subhanahu wa taala, dijidal oleh Allah Subhanahu wa taala, diperdebat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibantah. Dikatakan, "Kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqal jari." Kamu tidak melakukan itu. Kamu tidak berjihad, kamu tidak berperang karena Allah. Tapi kamu berperang agar kamu dikatakan jari, berani. Perhatikan. Ternyata yang nantinya dihisap oleh Allah, diselesaikan penghakimannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti bukan orang yang salatnya baik, tidak, tapi orang yang berkaitan dengan amalan batiniyahnya, yang belum lurus amalan batiniyah, yang niatnya dalam beribadah itu belum lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari." Kamu itu berperang bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi berperang karena an yuqalu jari, untuk dikatakan kamu itu berani. Wa qad qila. Dan hal itu sudah dikatakan oleh manusia. Sudah dipandang kamu itu berani. Nah, sekarang dihisab. Tidak ada hari atau tidak ada dusta dalam hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua yang nanti didatangkan awwalu an-nas, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah, adalah orang yang kemudian berilmu, belajar. Orang yang belajar kemudian mengajarkan ilmunya. Seorang ustaz, seorang da'i, ditanyakan kepadanya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu melakukan karena Allah? Dikatakan ya, dia melakukan karena Allah, tapi kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, la kadzabta. Kadzabta, ta'allamta al-ilma wa 'allamtahu wa qara'ta li an yuqalu 'alimun. Akan dikatakan kamu itu seorang alim. Wal iyadu billah. Itu di antara contoh amalan batiniyah sangat menentukan dan lebih berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan uangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nantinya ketika di hari kiamat nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk di antara mereka, wal iyadu billah. Mudah-mudahan dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara dalil bahwa amalan batiniah itu kalau ditimbang di hari kiamat nanti masih lebih berat amalan batiniah dibanding dengan amalan zahiriyah. Amalan zahiriyah yang kita lakukan seperti apapun, sekeras apapun, serajin apapun, tapi kemudian ibadah batiniah kita tidak lurus, tidak betul, akan merusak ibadahnya. Tidak ada manfaatnya bagi kita nanti yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita bahwa kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dikatakan oleh seorang sahabat, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yatla'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Ketika itu kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita. Sampaikan, saya yatla'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi kata Rasulullah akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki yang merupakan penduduk surga, penghuni surga. Masya Allah. Yatlau alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Ternyata tala'a alaina rajulul ansari. Kemudian setelah itu muncul seorang laki-laki dari Ansar. Lihyanya atau jenggotnya masih dalam kondisi basah dengan air wudu. Dia menenteng sendalnya dengan tangan kirinya. Besoknya Rasulullah sampaikan begitu juga. Yatla'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Orang itu juga yang lewat. Masih orang yang sama dengan kondisi yang sama. Pada hari ketiga disampaikan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang yang sama lagi. Disampaikan bahwa yatla'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Ternyata yang muncul orang itu juga. Rasulullah tidak menyampaikan kalau beliau ini adalah ahli surga. Tapi ia akan muncul di hadapan kalian ini seorang laki-laki yang menjadi penduduk atau penghuni surga. Abdullah bin Amr bin As, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan kepada mereka tentang orang tersebut dan beranjak dari tempatnya, Abdullah bin Amr bin As kemudian mengikuti orang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Datang kemudian mengikuti orang tersebut, disampaikan kepadanya, saya ini sedang bertengkar dengan bapak saya. Lahaitu ma'a abi. Kemudian aqsamtu ala alla adkhulal baita thalathata ayyam. Saya bersumpah untuk tidak masuk rumah bertemu dengan bapak saya selama tiga hari. Bisakah atau bolehkah saya bertamu dan menginap di tempatmu selama 3 malam berturut-turut? Karena memang jatah bertamu itu para sahabat saat itu paling tahu tentang adab bertamu, dan kita hanya bisa bertamu selama 3 hari. Diizinkan oleh laki-laki tersebut. Malam pertama disaksikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Orang tersebut, apa sih sebenarnya amalannya yang dilakukan? Ternyata di malam pertama Qiyamul Lail tidak ada. Di siang hari pun amalan-amalan yang menonjol tidak ada juga. Oh, mungkin di malam yang kedua. Malam yang kedua lagi ternyata sama juga. Tidak ada Qiyamul Lailnya, di siang hari pun tidak ada amalan yang menonjol. Di malam yang ketiga, sama juga ternyata. Tidak ada Qiyamul Lailnya. Begitu juga di siang harinya. Dan di hari yang ketiga, karena memang jatahnya cuma 3 hari, dia minta izin. Disampaikan dengan jujur bahwa sebenarnya saya itu tidak bertengkar dengan bapak saya. Saya hanya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa
engkau itu termasuk penduduk surga. Sebenarnya apa yang telah engkau lakukan sehingga kamu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga? Apa sebenarnya rahasianya? Dijawab oleh laki-laki itu bahwa ya seperti yang kamu saksikan saat ini. Tidak ada amalan yang luar biasa. Qiyamul lail tidak ada, amalan yang menonjol pun tidak. Abdullah bin Amr bin Ibn al-As kemudian beranjak. Ketika hendak keluar dipanggil oleh laki-laki tersebut. Dipanggil. Saya memang tidak memiliki amalan yang kemudian menonjol. Laisa illa ma ra'aita. Tetapi disampaikan kemudian akan tetapi saya tidak pernah merasa iri terhadap seorang saudara seiman. Tidak pernah merasa iri. La ahsudu. Kemudian saya tidak pernah kemudian memiliki niat untuk menipu saudara seiman saya. Itu amalan batin atau amalan zahiriyah? Amalan batin atau amalan zahir? Amalan batin. Batin berkaitan dengan apa? Dengan hatinya, kebersihan hatinya. La ahsudu ahadan. Saya tidak pernah merasa hasad, merasa iri dengan orang lain. Bahkan diceritakan di riwayat lain, setiap kali dia mau tidur, dia berdoa dan memaafkan setiap kesalahan dan berharap setiap kesalahannya dimaafkan oleh orang lain. Allahu Akbar. Ternyata orang yang qiyamul lailnya ya mungkin jarang. Bisa kita katakan jarang karena selama 3 hari Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan laki-laki tersebut melakukan atau mendirikan salat qiyamul lail. Amalan yang menonjol pun tidak. Tapi yang menjadikan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikannya disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli surga adalah amalan batiniyahnya. Ibadah batiniyahnya, hatinya yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kita tahu adalah manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan salatnya, bukan juga puasanya, haji umrahnya, bukan. Tapi beliau adalah manusia yang paling utama yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disampaikan dalam sebuah hadis, "Lawuzina imanu Abi Bakar bi imani ahli al-ardi la rajaha imanu Abi Bakar." Seandainya imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang dengan imannya penduduk bumi, itu akan lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi toh yang menjadikan beliau radhiyallahu anhu itu manusia yang utama itu bukan salatnya, bukan juga puasanya ataupun haji dan umrohnya, tidak. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam kalimatnya, "Ma faddalallahu Abu Bakrin bi salatihi wala siyamihi wala sadaqatihi." Disampaikan Ibnu Rajab bahwa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Abu Bakar itu bukan karena salatnya, bukan juga karena siyamnya, bukan juga karena sedekahnya. Yang menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu utama, manusia utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waqara fi qalbihi. Apa yang bertengger di hatinya? Apa itu? Keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebersihan hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu didatangi oleh kaum kafir Quraisy. Didatangi oleh kaum kafir Quraisy ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sudah terbayang peristiwa Isra dan Mi'raj. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
di malam yang sama. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberitahu kaum kafir Quraisy, orang-orang kafir itu tertawa. Orang-orang kafir tertawa, menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja, ternyata mereka memanfaatkan kondisi tersebut untuk mempengaruhi kaum muslimin pada saat itu. Karena ini peristiwa yang mustahil bagi mereka pada saat itu. Di antara yang mereka datangi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Datang mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka akan menjadikan peristiwa ini untuk merayu Abu Bakar As-Siddiq masuk atau meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan mereka. Datang mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan hal tersebut kepada beliau radhiyallahu an. Apa kata beliau? Dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Lau qala dzalika faqad sadaq." Seandainya memang benar beliau mengatakan hal itu, maka dia telah benar. Diulangi oleh kafir Quraisy pada saat itu, "Asadaqta annahu dhahaba al-laila min al-Masjidil Haram ila Baitil Maqdis wa raja'a qabla an yusbih." Apakah kamu betul membenarkan bahwasannya beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis kemudian kembali di malam yang sama? Pada saat itu kurang lebih 2 bulan untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram atau ke Makkah. Kurang lebih perjalanan 2 bulan. Maka dipertegas lagi oleh kaum kafir Quraisy kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah kamu percaya bahwa beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis kemudian kembali di malam yang sama? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, seandainya dikatakan inni la usaddiquhu fima ab'ada min dzalik. Sesungguhnya aku, kata Abu Bakar As-Siddiq, akan membenarkan setiap peristiwa yang disampaikan, bahkan jika ada yang lebih dahsyat dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Inilah usaddiquhu fima ab'ad min dzalik. Itu adalah keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka wajar jika disampaikan ma faddalallahu Abu Bakrin bi salatihi wala siyamihi wala sadaqatihi. Akan tetapi ma waqara fi qalbihi. Apa yang bertengger di dalam hatinya. Artinya awalan batiniannya kemudian menjadikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu tidak melihat bentuk rupa kita. Jasad kita itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dia melihat kepada hati kita. Kepada hati kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua. Ini sampai jam berapa sih? Hah? Suruh. Kamu mesti ada berapa menit lagi? Oh iya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua, kenapa tazkiyatun nafas ini sangat perlu untuk disampaikan atau dipandang penting oleh para ulama untuk disampaikan, baik para ulama zaman dahulu ataupun para ulama zaman sekarang ini. Kenapa? Karena hati kita, kalau tadi sudah berkaitan dengan hati, karena hati kita sangat mudah kotor, sangat cepat ternoda, sehingga butuh untuk dibersihkan. Tazkiyatun nafas berkaitan dengan hati kita, mensucikan jiwa kita atau mensucikan hati kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis,
Ala inna fil jasadi mudghah. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa dalam diri kita itu, dalam jasad kita itu ada sebuah atau segumpal daging. Ala inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam diri kita itu ada segumpal daging yang jika baik maka baik seluruh anggota tubuh kita, dan jika buruk maka akan buruk seluruh anggota tubuh kita. Ala wahyal qalbu. Dan segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis yang kedua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Kanat nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Wa in zada fa in zada zadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa seorang mukmin idza aznabat, jika dia melakukan perbuatan dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, maka akan terdapat titik hitam dalam hatinya. Idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Kemudian fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Jika dia bertaubat kemudian meninggalkan perbuatannya tersebut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu, dibersihkan kembali hatinya. Wa in zada zadat. Jika dia menambah perbuatan dosanya, maka akan bertambah titik hitam tersebut. Dan hadis yang ketiga, jemaah yang dirahmati oleh Allah, at-taqwa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Taqwa itu adanya di sini, di wa asyara ila sadrihi 3 marrat. Disampaikan oleh Rasulullah bahwa takwa itu adanya di sini sambil menunjuk ke hatinya sebanyak 3 kali. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 3 hadis ini kalau kita perhatikan, Rasulullah menyampaikan di hadis yang pertama tadi disebutkan tentang sumber kebaikan dan keburukan. Berasal dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Buruk hati kita, maka buruk kemudian anggota tubuh kita. Baik hati kita akan baik seluruh anggota tubuh kita. Itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kemudian di hadis yang kedua disebutkan tadi, ternyata yang menjadikan buruk dan baiknya hati kita itu disampaikan, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Jika dia berbuat dosa, maka akan terdapat titik hitam. Nah, titik hitam itu kalau dia berbuat dosa terus-menerus dan tidak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik hitam tersebut akan membesar dan menutupi hatinya. Jika tidak diantisipasi lebih awal, itu hatinya akan rusak. Kalau sudah rusak, Masya Allah, hidupnya akan hancur. Idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Jika rusak hatinya, maka rusak seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya. Maka kita perlu untuk antisipasi. Dengan apa kita antisipasi? Disampaikan oleh Rasulullah di hadis yang sama tadi. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Jadi cara kita untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dalam hati kita, dalam diri kita, adalah dengan cara kita bertaubat kepada Allah, meninggalkan apa yang kita lakukan, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak beristighfar. Kalau itu dosa besar, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jika itu ada dosa-dosa kecil, maka cukup bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyampaikan, "Lau ya ibadi, lau balaghat dzunubuka ananas sama." Wahai hamba-hambaku, seandainya dosa-dosamu itu mencapai setinggi langit, tsumma astaghfartani, kemudian kamu datang kepadaku, beristighfar kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan mengampunimu, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap dosa-dosa yang kau miliki walaupun setinggi langit, wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala, seberapa banyak pun dosa yang kau miliki. Subhanallah. Yang lebih parah lagi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu disampaikan oleh Allah bahwa setiap harinya senantiasa melakukan dosa. Dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Jadi tidak ada yang selamat setiap hari. Pagi, siang, sore itu kita enggak ada yang selamat dari perbuatan dosa. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Itu disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi.
Kalian itu pembuat dosa malam dan siang harinya. Gak ada yang selamat. Malam kita mungkin selamat, siang kita tidak selamat. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Jadi bagaimanapun kita itu akan senantiasa berbuat dosa, baik di siang atau malam hari. Dosa-dosa kecil. Mata kita, lisan kita, kita nggak tahu apa yang kita bicarakan. Mata kita nggak tahu apa yang kita lihat pada siang hari, malam harinya. Nggak tahu apa yang kita lihat dalam handphone kita. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan terjaga mata kita dari hal-hal yang, dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita bisa jadi kita tanpa sadar berbicara atau membicarakan orang lain. Rasanya sederhana padahal Masya Allah itu sangat berat. Lisan ketika berbicara terhadap membicarakan orang lain. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha hanya mengatakan saingan cintanya, hanya mengatakan bahwa dia pendek. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya itu sangat luar biasa. Menunjukkan bahwasannya berbicara atau membicarakan orang lain itu sesuatu yang luar biasa besar, bukan perkara yang kecil. Jadi bisa jadi lisan kita itu melakukan kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku, kata Allah, adalah zat yang mengampuni segala dosa-dosa kalian. Maka beristighfarlah kepadaku, niscaya akan aku ampuni segala dosa-dosa kalian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di hati. Asyara ila sadrihi 3 marrat. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ibaratkan takwa itu ibarat buah. Wadahnya apa? Wadahnya itu adalah hati kita. Kita ingin menggapai buahnya. Kalau ingin kita isi buah itu dalam wadahnya, maka wadahnya harus kita kosongkan. Wadahnya harus kita kosongkan, kemudian baru kita masukkan buahnya. Dan takwa. Dari apa kita mengosongkan hati kita? Dari apa kita membersihkan hati kita? Baru bisa kemudian kita isi takwa di dalam hati kita. Bersihkan dari dosa-dosa. Tadi sudah disampaikan cara membersihkan dosa dengan apa? Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dengan apa lagi? Kita harus membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang hinggap dalam diri kita, yang merasuki hati kita, yang menjadikan kita tidak khusyuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersihkan dari dosa-dosa, kemudian kita bersihkan juga, kita obati juga itu penyakit-penyakit hati yang hinggap di dalam hati kita. Dengan begitu, ketika semuanya sudah dibersihkan, sudah terbebas dari penyakit-penyakit hati, maka takwa bisa kita masukkan dalam hati kita. Dalam hati kita, dan itu memang tempat bersemayamnya takwa. Maka harus tetap kita jaga, baik dari dosa-dosa ataupun dari penyakit-penyakit hati. Ini yang saya sampaikan bahwa tazkiyatun nafs tidak cukup kalau kita bahas dalam 1 jam 2 jam. Ini belum masuk materinya, baru masuk tentang tazkiyatun nafs atau muqaddimah tentang tazkiyatun nafs. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan materinya tentang tazkiyatun nafs oleh ustaz yang bersangkutan. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, juga jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari malam kemarin sampai hari ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang memberatkan timbangan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tersisa waktu sampai menjelang syuruk.
dalam kajian kita dan sekali dalam sifat ini. Silakan dua pertanyaan. Silakan. Pak Ustaz, di dalam surat At-Taubah ayat 108, saya setuju 108, terutama 108-nya, bahwa ada masjid-masjid yang dibangun oleh kaum munafik. Kemudian ada masjid-masjid dibangun atas dasar takwa. Masjid yang dibangun atas dasar takwa dalam ayat tersebut adalah untuk membersihkan, ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Nah, ini firman Allah. Kemudian masjid yang dibangun oleh munafik itu hanya ingin menimbulkan keributan atau mungkin kekacauan. Untuk zaman sekarang ini, bagaimana orang-orang yang ingin membersihkan diri sebagaimana ayat tersebut pada masjid-masjid yang kita nggak ketahui itu adalah masjid-masjid yang menurut ayat ini adalah masjid-masjid tersebut sebetulnya tidak diridhoi oleh Allah, bahkan harus dilumpuhkan. Mohon penjelasan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bertanya tentang masjidul ussisa ala taqwa dzalika khair. Jadi masuk masjid, ini cerita tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar yang saat itu dibangun untuk menyaingi untuk mengalihkan kaum muslimin, sehingga ketika itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan tentang masjid yang pertama kali dibangun atas dasar apa? Atas dasar ketakwaan. Nah, mungkin bertanyanya tentang aplikasi saat ini seperti apa sih? Ya, aplikasi saat ini seperti apa sih membangun masjid atas dasar takwa? Itu seperti apa? Jadi semua amalan, sekali lagi, semua amalan itu berkaitan antara amalan batiniyah dan amalan zahiriyah. Orang membangun masjid, kalau dulu di zaman Rasulullah, sebelum kita masuk di zaman Rasulullah, orang-orang munafik itu kan ketahuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi segala sesuatu yang dilakukannya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita menilai saat ini, apakah kita mengetahui amalan hati seseorang? Itu pertanyaan. Kita tidak pernah mengetahui amalan hati seseorang. Sehingga bagaimana kemudian dia membangun itu atas dasar takwa atau tidak? Tidak pernah kita ketahui. Tidak bisa kita ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam membangun masjid, itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Yang berkaitan dengan, bahkan kalau bangun masjid kita perorangan, itu pahalanya sama dengan kita membangun rumah fil jannah. Kita membangun rumah fil jannah. Nah, sehingga orang yang membangun masjid dengan dasar ketakwaan lillahi ta'ala, maka pastinya dia akan memperoleh apa yang dia bangun, dan akan dia dapati pahalanya kemudian di akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya, orang yang membangun masjid atau orang yang munafik yang membangun masjid. Orang munafik yang membangun masjid, apa sebenarnya atau apa hukumnya kalau kita aplikasikan pada saat ini? Apa hukumnya ketika kita aplikasikan pada saat ini, di mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang munafik membangun masjid, pada saat itu disampaikan oleh Allah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sekarang misalnya ada orang munafik membangun masjid, boleh atau tidak kita sholat di dalamnya? Pertanyaannya adalah, kita tahu nggak dia orang munafik? Nggak ada yang tahu kemudian di dalam hatinya itu ada nifak atau tidak. Tidak ada yang tahu. Sehingga siapapun yang membangun masjid, dengan niat apapun dia membangun masjid, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tahu kedalaman hati seseorang,
Ya sholat saja di dalamnya, tidak jadi masalah. Berkaitan dia munafik atau tidak, itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah menunjuk secara langsung si fulan munafik, si fulan tidak. Kecuali peristiwa itu yang disebut dengan peristiwa Masjid Dirar. Itu saja. Baik, satu atau dari bapaknya ada satu pertanyaan lagi. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj kemudian kembali ke bumi, itu banyak orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayainya. Sedangkan Abu Bakar meyakini lebih daripada itu. Yang saya tanya, apakah Abu Bakar itu sudah muslim? Kalau dia belum muslim, apa yang disembahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang pertama kali masuk Islam pada saat itu adalah termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah kenapa beliau radhiyallahu anhu dijuluki dengan As-Siddiq, karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa membenarkan perbuatannya, termasuk pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Beliau sudah termasuk orang yang beriman pada saat itu, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam, di antara yang as-sabiqun al-awwalun, dan senantiasa membenarkan. Makanya beliau radhiyallahu anhu dijuluki As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan. Teman. Tips untuk bagaimana kita sebagai pribadi muslim selalu melakukan tazkiyatun nafs dengan cara yang sebenarnya. Sebenarnya tips yang paling sederhana yang biasa dilakukan adalah suatu ketika atau Hasan Al-Basri itu kalau datang kepadanya banyak orang mengadu kepadanya, dia senantiasa hanya memberikan satu tips saja. Apa tipsnya? Istighfar. Perbanyak istighfar. Dia berikan tips yang sederhana yang Masya Allah. Kalau kita lihat, Masya Allah, kalau kita lihat istighfar, saya sering meletakkan, kalau kita letakkan takwa itu di atas, kemudian cabangnya di bawah, kita taruh dengan di bawahnya takwa adalah hati, ibadah hati, maka di bawahnya hati itu adalah tentang membersihkannya. Cara membersihkan hati itu diantara caranya adalah istighfar. Nah, tentang istighfar ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan seperti ini. Disampaikan bahwa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepadamu, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kalian, niscaya akan yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan diturunkan kemudian hujan yang lebat. Yumdidukum bi amwalin wa banin, akan memperbanyak anak-anak. Kalau yang belum punya anak, banyak-banyak istighfar. Akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini janji Allah. Wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi dia memperbanyak anak, memperbanyak harta, kemudian menjadikan bagi kalian itu taman-taman. Kemudian yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perhatikan, ternyata dengan beristighfar itu apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebagian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, segala kebutuhan kita, kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kita. Ternyata kalau kita kembalikan dari istighfar kemudian pembersihan hati, ketika kita banyak istighfar, hati kita itu akan bersih. Dan itu seperti itulah, bersih dari dosa-dosa. Seperti tadi dalam hadis disebutkan, innal mu'min idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, akan terletak atau terdapat titik hitam dalam hatinya. Ketika dia beristighfar, hilang titik hitamnya. Ketika kita memperbanyak istighfar, itu hati akan menjadi bersih, lebih murni. Ketika hati bersih, maka takwa kita peroleh. Ketika takwa kita peroleh, apa yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Bahkan surga
uzlifatil jannatu lil muttaqin, didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu saja. Baik, jazakumullah khairan katsir Ustaz Zulkarnain atas kajiannya pada pagi hari ini terkait dengan tema Tazkiyatun Nafs. Insyaallah mudah-mudahan ada masa kembali bisa mendengar kajian dari beliau insyaallah, dan dengan berakhirnya kajian pada subuh hingga kami sampai syuruk ini di pagi hari ini, maka berakhir pula kegiatan mabit yang malam bina iman dan takwa yang telah kami lakukan dari semalam. Mudah-mudahan jemaah sekalian senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam beraktivitas. Kami dari panitia Dewan PKN Masjid Baitur Nasir juga wakil dari Yayasan Baitur Rahim Nasir mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas kerjasama, kemudian dukungannya serta supportnya, terutama dari para jemaah ibu-ibu yang luar biasa dari semalam menyiapkan konsumsi pada hari ini, dan juga para jamaah yang sudah hadir di kajian atau di kegiatan mabit pada malam hari tadi sampai hari ini, juga dari ada pesantren Ibnu Hajar yang sudah hadir juga menjadi jamaah dari Masjid Baitur Nasir ini dalam kajian mabit. Sekali lagi semoga Allah mudahkan semua urusan kita yang segala minta datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah dari kami yang baik insyaallah. Dan kami berterima kasih pula kepada para supporter yang telah mensupport kegiatan malam ini, ada dari Tasha Wedding, ada dari Genetic Tour and Travel, serta dari Handy Genetic Club, sama satu lagi dari Fakta Integritas. Jadi acara ini juga diliput di media melalui website di Fakta Integritas kita ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Dan kita diberikan kesempatan untuk bisa ikut lagi dalam kajian maupun kegiatan mabit ini. Insyaallah kita akan selenggarakan rutin setiap bulannya insyaallah, dan kita lagi evaluasi terus, semoga bisa memberikan layanan terbaik kepada para jamaah sekalian. Dari kami mohon maaf bila ada kesalahan, semoga yang benar datang dari Rasulullah, yang salah dari kami sebagai manusia